Marc Marquez mengonfirmasi keputusannya untuk mengakhiri hubungan dengan salah satu sponsor pribadinya, yaitu Red Bull. Kalimat itu dikeluarkan Marquez saat menjadi bintang tamu acara Sport and Talk aus dem Hangar 7 yang kebetulan disponsori Red Bull. Marc Marquez tidak akan lagi berstatus atlet Red Bull pada 2025. Sebabnya, ada konflik kepentingan yang harus dihadapi Marquez dalam kepindahannya ke Ducati Lenovo yang didukung perusahaan minuman berenergi lainnya. Ini adalah kunjungan yang terakhir. Ducati punya sponsor lain, jadi kami tidak bisa melanjutkan. Namun, untuk menghormati Red Bull, maka saya tidak akan memiliki sponsor pribadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Red Bull, dan saya harap kami tetap berteman. Terang Marc Marquez dilansir Speedweek. Konflik kepentingan sponsor ini pasti sebelumnya sudah diketahui dan diantisipasi juara dunia MotoGP 2019 tersebut. Alhasil, ia siap menerima konsekuensi yang dihadapinya, termasuk kehilangan duit hingga ratusan miliar. Pernah disebut dalam Tutto Motori Web bahwa nilai kontrak sponsor pribadi Marquez hingga 40 juta euro alias hampir 700 miliar dan itu terbesar dari Red Bull. Jorge Martin akan memulai petualangan baru bersama Aprilia pada MotoGP 2025. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Martin bisa langsung nyetel dengan motor Aprilia RSGP yang masih memiliki banyak kekurangan? Pengamat MotoGP dari laman Crash, Peter McLaren mengatakan, agar Martin bisa tampil bagus bersama RSGP, maka Aprilia harus meracik motor yang konsisten bersaing di barisan terdepan. Berkaca dari musim 2024, motor Aprilia RSGP yang dikendarai Alex Espargaro dan Maverick Vinales belum bisa menunjukkan hal itu. Tahun ini, mereka adalah satu-satunya pabrikan yang mengalahkan Ducati, yang merupakan sebuah prestasi tersendiri. Tetapi, pada saat yang sama, mereka tertinggal dari KTM di klasemen konstruktor. Jadi, ini semacam hal yang sulit bagi Aprilia. Tapi, intinya, mereka benar-benar harus meningkatkan performa rata-rata motor mereka kalau ingin bersaing merebutkan gelar, ungkap McLaren. Sementara itu, jurnalis Crash, Lewis Duncan mengatakan, Aprilia harus memperbaiki aspek cengkraman ban belakang jika ingin bersaing di MotoGP 2025. Melihat musim 2024, hanya tim Ducati yang memiliki cengkraman ban belakang yang baik, sehingga mereka bisa tampil sangat konsisten dan mendominasi. Masukan yang Aprilia perlu dapatkan dari Martin adalah bagaimana Ducati 2024 membuat ban belakang Michelin 2024 bekerja dengan baik. Bukan karena ban belakangnya jelek, tapi karena ban belakang baru ini punya cengkraman yang jauh lebih baik, sehingga hanya Ducati yang mampu memaksimalkannya, terang Duncan. Duncan menambahkan, pebalap-pebalap Aprilia memiliki sejumlah masalah musim lalu yang harus segera diselesaikan oleh prinsipal Aprilia. Kita tahu KTM memiliki masalah terkait getaran yang kemungkinan besar terkait dengan ban belakang. Honda juga punya, Ducati juga punya. Saya tak ingat pebalap Aprilia terlalu banyak mengeluh tentang masalah getaran, tetapi mereka punya masalah lain. Masalah cengkraman, traksi, dan degradasi, pengikisan ban, yang cukup tinggi di MotoGP, bilang Duncan. Manajer Ducati, Davide Tardozzi, meminta Francesco Bagnaia untuk berhenti bersikap sopan di dalam lintasan yang akhirnya membuat kehilangan mahkota juara MotoGP dari Jorge Martin. Momen paling menegangkan mungkin terjadi pada putaran terakhir musim ini setelah sprint race MotoGP Thailand, di mana Pecco kehilangan posisi terdepan dan finish di urutan ketiga, tepat di belakang Martinator yang agresif, yang mengeluarkan seluruh kemampuannya dan membuat manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, meledak. Setelah sprint race, Davide Tardozzi memintanya untuk berhenti bersikap sopan, seperti yang diungkapkan dalam film dokumenter Ducati baru-baru ini. Pecco, hari ini Martin memiliki keberanian untuk menjatuhkan Anda. Dia sudah memutuskan akan mengganggu Anda. Ia melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah yang harus Anda lakukan besok. Anda tidak bisa selalu bersikap seperti seorang pria sejati. Anda tidak bisa, karena orang-orang ini menendang bokong Anda. Iya, Martin sudah mengincar Anda di tikungan pertama, sudah memutuskan akan mengincar Anda. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, Anda harus berhenti bersikap seperti seorang pria, karena mereka akan menghancurkan Anda, pungkasnya.
Setelah momen di garasi itu, Bagnaia bangkit dan memenangkan balapan Grand Prix MotoGP Thailand. Sementara Martin finish kedua. Tim asal Amerika Serikat Trackhouse Racing resmi mendapatkan sponsor baru untuk mengarungi MotoGP 2025 mendatang. Bukan kaleng-kaleng, Trackhouse Racing disponsori oleh brand minyak dan pelumas ternama asal Amerika Serikat, Gulf. Kerjasama antara tim yang dibela Ai Ogura dan Raul Fernandez dengan Gulf ini akan menjadi babak penting baru dalam ekspansi brand asal Amerika Serikat ini di dunia balap roda 2, terutama untuk pasar kawasan Asia, di mana penggemar MotoGP-nya terkenal sangat militan, tidak kalah dari benua asalnya. Meski sudah pernah menjadi sponsor di beberapa ajang balap motor di dunia, Gulf mungkin masih belum terlalu populer di kalangan penggemar balap MotoGP. Namun perlu dipahami bahwa di dunia balap roda 4, termasuk di Formula One, nama Gulf ini sudah sangat populer sejak puluhan tahun silam. Nah, sayangnya masih belum diketahui nih, seberapa besar pengaruh hadirnya Gulf terhadap livery tim Trackhouse musim depan. Namun akan sangat menarik jika hadirnya Gulf juga akan membuat livery dual tone biru muda dan oranye yang ikonik dalam sebuah motor MotoGP. Kita tunggu saja bagaimana tampilan livery tim Trackhouse Racing dalam beberapa pekan ke depan. Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, mengungkapkan situasi yang berbeda dengan Marc Marquez. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan segalanya di Honda, yakni meraih 6 gelar juara dunia. Adapun, bagi Mir sendiri, dia sama sekali belum menunjukkan hasil bersama Honda. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang membuat Mir masih betah untuk tetap tinggal di Honda. Pergi lagi ke tim lain, bagi Mir hanya membuat kerja kerasnya di Honda selama 2 tahun terakhir sia-sia. Tentu saja, saya berada dalam situasi yang sama sekali berbeda dengan Marc ketika dia meninggalkan Honda, karena dia menunjukkan segalanya dengan pabrikan ini. Dalam kasus saya tidak menunjukkan apapun saat ini. Bagi saya, jika saya mengganti pabrikan sekarang, saya akan mulai dari nol sepenuhnya, dan saya akan merasa bahwa 2 tahun ini sia-sia. Dan kebahagiaan yang akan saya rasakan jika ini berhasil di Honda sangat besar. Jadi, saya akan mencoba melakukannya, ujar Mir, dikutip Crash. Setelah 7 tahun bertarung di MotoGP bersama tim LCR, Takaaki Nakagami memulai perannya sebagai test rider Honda Racing Corporation dalam tes pribadi di Sepang bersama Stefan Bradl. 2 test rider tersebut mengemban tugas untuk mengembangkan prototipe RC213V terbaru agar kembali kompetitif di MotoGP. Dalam tes, Taka menunggangi RC213V 2025 yang belum diberi livery dengan tampilan full karbon sepenuhnya. Peran baru ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi saya untuk tetap berkontribusi di MotoGP, ujar rider berusia 32 tahun itu. Di sisi lain, Stefan Bradl, yang telah menjadi test rider Honda dalam beberapa tahun terakhir, akan membawa pengalaman dan keahliannya untuk memastikan pengembangan RC213V berjalan sesuai harapan. Sepang menawarkan kondisi cuaca yang cocok untuk melakukan pengujian. Kami fokus untuk menemukan setup terbaik pada motor kami, agar siap menghadapi tes shakedown dan tes resmi pada bulan Februari mendatang, ujar rider asal Jerman itu.